sekali tidak pernah kita pelajari, sehingga yang ngulang itu malah satu kelas gitu. Dosen itu menyukai mahasiswa yang aktif. Selesai materi, yang lain udah pada live, tinggal beberapa orang yang belum live, Pak. Itu pasti dia nggak di sana, nggak di tempat gitu, ketahuan gitu. Jadi cara ngeceknya tuh gampang sekali gitu ya. Halo pendengar Metrocast semuanya, kembali lagi di segmen Metrocast, Metrologi Podcast. Kali ini kita kedatangan pembicara yang sangat spesial, yaitu dari dosen Akmed tercinta, yaitu Ibu Irawati Dewi Syahwir. Kali ini kita bakal ngebahas tentang lika-liku perkuliahan. Ibu, bagaimana kabarnya selama liburan? Alhamdulillah, ini agak batuk flu ya, jadi harus jaga kesehatan sih kita ya. Iya sih, Bu. Banyak juga yang kena corona sih daerah sini. Iya, di sini juga banyak, makanya harus sering-sering ini minum vitamin. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang lika-liku perkuliahan. Sebelum masuk ke pertanyaan yang udah di-request oleh teman-teman, saya sebagai pembicara penasaran nih, ada nggak sih kesan paling menarik gitu selama Ibu kuliah gitu sebagai mahasiswa? Saya ya, waktu zaman dulu ya, zaman kuliah itu lebih menarik ketika S1 ya, itu tuh kita kompak antara teman-teman satu, teman-teman yang lainnya, sampai senior pun kita akan kompak selalu gitu. Apalagi kalau misalkan kita ikut himpunan. Biasanya kalau udah ikut himpunan, itu biasanya kita didahului ya. Kalau yang tidak ikut himpunan, biasanya nggak dicuekin lah gitu. Terus selanjutnya kita itu kalau belajar itu suka bareng gitu ya, belajar bareng. Terus kalau misalkan ya biasa ya, kalau misalkan ada yang pinter, dia pelit, itu pun banyak gitu. Nah, tapi kita sesama kelompok gitu, itu saling mengisi. Jadi kalau misalkan si A tidak tahu mata kuliah ini, diajarin sama si B. Kadang himpunan pun suka ngadain ini ya, soal-soal ya. Kalau misalkan dari angkatan tahun berapa itu ngumpulin soal. Jadi kalau misalkan dosen A itu suka pakai soal yang banyak yang sama, biasanya kita suka fotokopi ya, dari angkatan sekian, tahun sekian, soal itu banyak gitu. Tahun sekian itu kita ngumpulin soal, kita bahas. Kadang-kadang yang soal-soal yang kita bahas itu keluar gitu. Itu lika-likunya juga. Terus apa ya, kalau misalkan saya waktu zaman S2 itu enak, enaknya ada seorang dosennya itu dia mengajarkan pakai bahasa Inggris. Jadi dia ada satu mata kuliah, dia ngomong pakai bahasa Inggris, bahkan ketemu sama kita pun di luar menggunakan bahasa Inggris. Itu memacu adrenalin kita ya untuk belajar bahasa Inggris, dan TOEFL kita pun naik gitu loh. Otomatis TOEFL saya pun naik. Ketika tes TOEFL, wah nggak perlu terlalu banyak belajar gitu, karena memang kesehariannya pun sama dosen tersebut pakai bahasa Inggris gitu. Jadi itu tantangan sih buat kita ya, mahasiswa. Kadang ada yang dosen yang seperti A, ada yang dosen seperti baik, tapi ketika nilai pun jelek, dia baik tapi ngasih nilai jelek itu banyak. Ada juga yang dosennya itu garang gitu, tapi kasih nilainya baik gitu. Jadi ya itu sih lika-liku dalam perkuliahan. Kadang kayak misalkan rangkaian listrik, saya itu termasuk yang ngulang rangkaian listrik. Kalian kan ada ya belajar rangkaian listrik ya? Ya ada Bu, sama Ibu. Ya, itu saya ngulang sama teman-teman, satu kelas itu dapat DE semua. Bayangin, kita ngulang satu kelas gitu. Itu luar biasanya dosen, di mana kita belajar ya, dia ngajarin A tapi yang keluar ujian itu C gitu. Sama sekali tidak pernah kita pelajari, sehingga yang ngulang itu malah satu kelas gitu.
nilainya itu DE semua. Jadi itu hal yang menarik buat kita, oh ternyata kayak gini ya, oh sangat berbeda sekali dengan zaman SMA gitu. Zaman SMA itu kita benar-benar di apa, disuapin sama guru, latihan. Kalau ini enggak gitu. Itu lika-liku dari pengalaman saya sewaktu saya kuliah dulu. Gitu. Kan itu waktu offline ya Bu, lika-likunya gitu. Jadi kita bareng-bareng sama teman. Nah sekarang ketika Ibu jadi dosen dan harus mengajar via online gitu, apa strategi Ibu biar mahasiswa itu nggak kesulitan gitu? Strategi saya kemarin itu kita itu kan D3 ya. D3 itu kan 70% itu adalah praktikum gitu ya. 30% itu teori. Teori itu bisa di kelas, bisa di lab gitu ya, atau online juga nggak ada masalah teori. Tapi kalau praktek itu kesulitan yang terbesar ya buat kami dosen. Bagaimana mahasiswa itu memahami cara menggunakan alat ini, cara memakai alat ini gitu ya, itu sangat sulit. Sehingga walaupun dengan video pun saya rasa dari 100% mungkin 50% belum tentu dipahami oleh mahasiswa gitu. Sehingga saya nggak tahu juga strategi dosen yang lain seperti apa. Kalau misalkan saya mungkin dengan cara wawancara ya. Saya itu enaknya wawancara. Cuman permasalahannya wawancara itu kan butuh waktu yang sangat lama ya. Satu orang itu satu alat ukur misalkan. Itu kan sangat lama ya. Saya pernah mencoba itu sampai malam kalau nggak salah waktu itu. Wawancara artinya ujian apa namanya? Ujian lisan ya istilahnya. Itu tuh butuh waktu yang sangat panjang, itu menyita waktu sampai saya itu nggak bisa ngomong lagi, udah capek banget. Nah sehingga triknya yang satunya lagi yaitu dengan cara selain wawancara, ujian ya, ujian itu tepat waktu, kuis tepat waktu, mengumpulkannya juga tepat waktu dengan soal yang berbeda-beda. Seharusnya seperti itu ya. Jadi satu mahasiswa dengan mahasiswa lain itu soalnya berbeda. Kalau ada yang sama nanti kalian bisa ini ya WA-an, calling-callingan gitu. Jadi itu strategi yang kita seharusnya kita gunakan gitu. Pengalaman Ibu sebagai dosen kan dari strategi pengajaran. Nah, kalau menghadapi mahasiswa gitu, tipikal mahasiswa apa sih yang disukai oleh dosen dari cara komunikasinya gitu? Oke. Dosen itu menyukai mahasiswa yang aktif gitu ya. Secara pribadi saya menyukai mahasiswa yang aktif ketika misalkan ditanya dia jawab, walaupun misalkan jawabannya itu tidak mengena atau misalkan ada yang salah, yang penting dia berinisiatif untuk menjawab ya, mencari jawaban, itu yang kita sukai. Nah, selanjutnya cara berkomunikasi mungkin komunikasinya maksudnya seperti apa nih? Apakah by WA atau pas lagi ngajar gitu? Atau seperti apa? By WA sih Bu, soalnya kita suka kebingungan gitu, pemilihan kata seperti apa yang disukai oleh dosen gitu, supaya kita dihormati gitu dosen. Ya, jangan ada kalimat memaksa ya, memaksa dosen, Pak, kalau bisa besok, Bu, kalau bisa gini Bu, jangan. Karena ada kalanya dosen itu dia punya, apalagi kalau misalkan dosennya udah ini ya, apa namanya, udah jam terbangnya udah banyak gitu, dia merasa tertekan gitu dengan kalimat itu. Jadi untuk awal apa namanya, awal WA gitu, sebutkan nama, NIM juga nggak penting lah, nama sama angkatan aja.
Karena kalau misalkan tidak menyebutkan nama sama angkatan, kan tidak semua dosen menyimpan nomor mahasiswanya gitu ya. Jadi paling yang nyimpan nomor mahasiswanya itu ketua kelas atau ketua himpunan gitu ya, atau anak bimbingannya gitu. Jadi tidak semua dosen menyimpan, sehingga ini mahasiswanya siapa ya. Kadang kalau misalkan dilihat di ini apa namanya, fotonya dia, siapa ya ini gitu. Kadang ada beberapa dosen yang ingin ini yang mana, misalkan Karlina tuh yang mana gitu. Kalau ada fotonya, oh ini yang Karlina. Makanya beberapa dosen ingin tolong fotonya dilampirkan di WA-nya gitu. Nah, kalimat untuk misalkan Pak bimbingan misalkan gitu ya, Bu, saya bolehkah ada waktu nggak Bu gitu. Misalkan ada apa namanya, ada waktu nggak Pak? Kapan ya Pak ya gitu. Bapak ada waktu buat kami bimbingan gitu. Jangan sampai Pak seharusnya besok loh Pak. Nah itu tuh jangan ada kalimat seperti itu, karena itu mengakibatkan pemaksaan ya. Gitu. Berarti perkenalkan diri dengan baik, kemudian tidak ada unsur pemaksaan seperti itu ya. Betul, betul. Ya coba aja kan kalian dipaksa juga nggak akan mau kan? Iya Bu sih benar. Logikanya kan, oh, Mbak seharusnya kayak gini loh Mbak, besok kita bimbingan ya, bisa nggak Mbak gitu misalkan. Ya, ngapain nih, kok maksa ya gitu. Seharusnya kan boleh berkenan nggak Pak, atau misalkan kapan ya Bapak ada waktu, kapan Ibu ada waktu gitu. Jika ada waktu nanti bisanya jam berapa gitu. Nanti ditanyain gitu. Bisanya jam berapa, kapan itu mohon apa namanya, misalkan mohon petunjuknya, atau misalkan mohon masukannya gitu. Itu kalimat yang baik gitu. Oke, seperti itu. Selama Ibu jadi dosen kan banyak banget nih mahasiswa yang ngulang gitu, mengulang kembali gitu yang Ibu berikan, matkul yang Ibu berikan. Nah, Ibu cara menyikapi mahasiswa yang ngulang terus-menerus di matkul Ibu itu bagaimana gitu? Ngulang. Sebagian dosen ya, kalau saya sih jarang yang ngulang, tapi kalau beberapa dosen ngulang itu mahasiswanya disuruh duduk di depan. Kalau offline ya, kalau offline disuruh duduk di depan, benar-benar memperhatikan ketika dosen mengajar gitu. Kalau saya triknya ya saya datengin, kamu mana yang nggak bisa gitu. Itu kalau offline ya. Tapi kalau online kita agak kesulitan di situ. Nah, rata-rata yang ngulang di online pun nilainya bagus. Saya bingung, apakah mahasiswa benar-benar paham, karena ketika dia offline dia harus ngulang, pas online dia nilainya bagus gitu. Nah, itu saya belum paham nih sampai mana. Apakah dia benar-benar mengerjakan sama dia sendiri atau bagaimana gitu. Itu yang online ini yang agak kesulitan ya dosen hadapi. Dari mahasiswanya saya nggak tahu nih, apakah mahasiswanya pas ujian dia mengerjakan sendiri atau pas ujian dia barengan sama temannya, karena bisa jadi kan, kamu kerjain nomor 1 ya, saya nomor 2, nanti ganti-gantian, itu bisa aja itu terjadi gitu. Tapi kita nggak tahu apakah jujur atau tidak gitu mahasiswanya. Enaknya sih apa namanya, kalau misalkan online itu buka kamera gitu ya, ngerjain langsung foto gitu. Nah itu enaknya. Tapi kan nggak tahu nih HP bisa kamu ngerjain, kan nggak kelihatan kan? Saya main HP ngerjain tapi kan nggak kelihatan. Nah itu tuh nggak tahu itu apakah mahasiswa benar-benar jujur atau tidak. Iya sih. Tapi untuk nilai, kami para mahasiswa online tuh dimudahkan gitu, Bu. Jadi kan
sistemnya online tuh UAS-nya itu bisa buka buku. Nah, itu tuh kami bisa mempersiapkan diri gitu, kira-kira Iya, materi yang keluar gitu. iya, heeh. Ya rata-rata open book aja, karena kalau misalkan close book percuma kan gitu. Kalau misalkan disuruh close book pasti ya, kalian juga akan open juga kan, nggak ketahuan kan. Jadi Iya. mendingan udahlah open aja gitu. Tapi strategi para dosen AKMED tuh menurut saya bagus sih, Bu. Jadi soalnya itu banyak dengan jawaban yang banyak juga. Jadi kita nggak ada sempet gitu buat nanya ke teman, karena Iya, banyak yang harus ditulis kan. Jadi iya, kalau nanya ke teman malah bikin waktunya habis gitu. iya. Itu sengaja terus dikasih waktu ya, waktu pengumpulan. Kalau misalkan waktunya melebihi dari timingnya, ya udah close gitu. Yang telat gitu. Itu sih yang kita jalani seperti itu. Ya tergantung dosennya masing-masing lah ya. Strateginya beda-beda. Mungkin dosen dari ITB mungkin agak berbeda ya dibandingkan dosennya kita gitu. Iya, Bu. Nah, ini Bu, ngomong-ngomong kan kurikulum tuh berubah, Bu. Ada beberapa matkul yang pindah semester. Seperti itu ada di semester 3. Macam bagaimana gitu kata ada titipan pertanyaan, apakah kita mengulang kembali gitu Enggak, untuk untuk yang udah semester lewat enggak ngulang lagi. Oh, Udah jadi tidak. walaupun matkul itu tuh dipindah semester, tapi kita nggak mengulang lagi matkul itu? Ya kayaknya enggak ngulang lagi gitu. Jadi tapi kalau misalkan ada yang ngulang, nah itu saya nggak tahu nih kebijakan dari Pak Kaprodinya ya seperti apa. Apakah nanti misalkan nih ada satu mata kuliahnya udah dihapus misalkan, tapi dia harus ngulang. Nah nanti diganti dengan mata kuliah yang lain gitu. Itu nanti tergantung kebijakan dari Kaprodinya. Oh, seperti itu. Jadi jangan khawatir teman-teman. Mungkin nanti ada pengumuman kembali ya, Bu? Iya, pasti ada. Oke, nah untuk angkatan saya nih, Bu, kan sekarang mau KPL nih, Bu, 6 bulan gitu, dengan kurikulum yang baru. Nah, cara kami buat bisa mengelola waktu dengan baik, pengalaman Ibu gitu, yang pernah menjadi mahasiswa, bagaimana gitu cara mengelola waktu yang baik antara KPL, kuliah, dan pengerjaan tugas? Oke. KPL, kalian KPL berapa SKS? 14, Bu. 14. Oke. Apa namanya? Kuliahnya berapa? Ada berapa kali? Atau ada berapa SKS? Nah, kuliahnya belum diberitahu sih, Bu. Belum ada Kuliahnya belum pengumuman. dikasih tahu ya. Ya. Nah, mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa kan banyak PKL-nya di UML ya, UML. Terus di beberapa apa swasta ya, industri ada nggak ya? Di industri. Nah, Iya. itu kalau UML itu masih banyak waktu luang menurut saya, banyak waktu luang. Karena apa? Karena pekerjaan di UML apa namanya ya, misalkan loko keluar itu tuh ada hari-hari tertentu gitu loh. Jadi tidak setiap hari gitu. Kecuali kalau misalkan UML-nya memang sibuk ya, banyak pekerjaan itu memang tiap hari gitu. Nah, ketika di sela-sela waktu itu misalkan perkuliahan di hari apa misalkan gitu ya, nanti disepakati aja kuliahnya misalkan hari Selasa, nanti kalian bisa loko atau misalkan mengerjakan PKL di hari selain itu gitu. Itu juga bisa kalian lakukan. Nah, dan tugas ya bisa kalian lakukan di malam hari ya. Kalau misalkan ada waktu luang, ya udah dilakukan di saat PKL boleh gitu. Kalau melakukan tugas. Nah, permasalahannya kan kalian PKL itu berharap bahwa antara PKL sama proyek akhir itu nyambung gitu ya. Itu. Pernah nggak ini di apa namanya? Pak Kaprodi udah ngomong belum? Belum ya? Belum, Bu. Tapi Nah, sempat dengar ada cutting yang nyambung PKL sama itunya.
sama tugas akhirnya? Ya, nah kan biasanya itu proyek akhir itu kan kita memasangkan antara dua orang ya. Kita pasang antara dua orang. Nah, permasalahannya sekarang karena pandemi, itu kan kita agak kesulitan tuh memasang antara si A sama si B, sementara si A sama si B itu jauh misalkan wilayahnya, sehingga harapan kita ya pada saat PKL, nah misalkan ada dua orang PKL di daerah yang sama, nah itu nyambung ke proyek akhir gitu. Jadi dua orang yang PKL ini nanti nyambung ke proyek akhir, nanti kira-kira proyek akhirnya itu apakah di UML tersebut membutuhkan, misalkan nih UML ini membutuhkan prototipe apa gitu yang harus kalian buat. Nah, itu dijadikan di proyek akhir itu boleh gitu. Nah, contohnya gini, saya udah ada satu orang arah proyek akhirnya udah saya tentukan gitu, misalkan kamu ngerjain masalah gas LPG. Nah, nanti pas PKL kamu adalah pengawasan gas LPG atau pengawasan BDKT gitu ya. Nah, nanti proyek akhirnya kamu bikin prototipe tentang gas LPG, bagaimana cara mengukur massa di gas LPG gitu, dengan tanpa menimbang. Kan selama ini gas LPG itu kan ditimbang berat ya, berat kosong sama berat isi, diselisihkan sehingga itulah beratnya LPG. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan gas LPG itu diukur misalkan tanpa menimbang. Nah, itu nanti dijadikan proyek akhir. Nah, ya harapan kita tuh seperti itu. Jadi ketika KPL itu pengawasan LPG, nanti pas praktikum proyek akhir nanti arahnya ke LPG gitu. Jadi nyambung antara KPL sama proyek akhir. Nah, kalau Ibu punya pengalaman tersendiri nggak ketika mengalami masa-masa KPL itu? Atau Ibu mengalami magang juga kan sewaktu S1. Nah, itu pengalaman apa yang Ibu alami ketika magang itu? Yang lebih teringat sampai ini. Dulu karena saya kan elektro arus kuat. Saya kerjasama dengan PLN waktu itu. Jadi saya pengalaman saya ya di bidang listrik ya, di bidang kelistrikan ya saya bareng-bareng sama teman-teman itu ada project dari PLN. Jadi kita ngerjain project bareng-bareng gitu aja sih. Jadi KPL-nya kita itu ngerjain project. Jadi tergantung kampusnya ya. Kadang kalau kampusnya ada sih zaman dulu KKN gitu ya, tapi zaman saya nggak ada KKN. Nah, tapi sekarang udah ada lagi KKN gitu. Nah, itu tergantung kebijakan dari perguruan tingginya. Seperti itu. Kan lulusannya itu ke metrologi ya, Bu, diarahkannya ke penerak. Nah, selama perkuliahan di luar perkuliahan, skill apa aja sih yang harus dimiliki oleh kita sebagai insan metrologi buat menunjang nanti ke depannya? Oke, keahlian ya, keahlian kalian yang pertama itu selain keterampilan, attitude ya. Kalian harus punya attitude yang bagus karena nanti ketika kalian wawancara gitu sama perusahaan, dilihat juga attitude-nya kalian gitu. Attitude-nya bagus nggak gitu. Ini orangnya kan kadang ada juga kan yang tes psikotes ya. Setiap perusahaan membutuhkan psikotes, itu dilihat juga ini anaknya seperti apa orangnya gitu, bisa diajak kerjasama atau enggak gitu. Ada orang yang pinter tapi tidak bisa diajak kerjasama, ya percuma gitu. Perusahaan tidak penting itu gitu. Perusahaan tidak mementingkan orang yang pintar, bahkan IPK 4 pun kadang dibuang gitu loh. Ya percuma aja IPK 4 tapi nggak bisa bekerja sama. Percuma IPK 4 tapi tidak punya keahlian, tidak punya keterampilan gitu. Jadi harapan saya untuk mahasiswa Ahmed ini adalah perkuat ya kemampuan kalian, jangan cari kelemahan kita ya.
tapi perkuat potensi kalian itu apa gitu. Potensinya apa kalian dalami, kalian perkuat di situ, dan jangan terlena, artinya gini, jangan mikirin aduh kelemahan saya ini loh, aduh nggak usah pikir itu. Jadi kekuatan kalian apa sih gitu. Nah, itu yang kalian kuatkan gitu. Kekuatan kalian apa? Kalian kuatkan, itulah saya gitu. Nah, Jadi, dari tadi ada kata percuma IP gitu. Nah, itu tuh menimbulkan idealisme gitu loh, Bu, dari mahasiswa kayak, ya udahlah, aku nggak perlu gitu IP tinggi-tinggi, yang penting mah nanti bisa kerja, terus attitude baik, yang penting punya skill yang bagus gitu. Nah, itu tuh gimana caranya Ibu menyikapi ada idealisme berbeda-beda gitu antara mahasiswa, ada yang pengennya mah studi terus gitu sampai IP-nya 4 gitu, jarang organisasi, ada yang gitu, yang penting gue punya kemampuan gitu untuk melakukan sesuatu gitu. IP mah bodo amat gitu. Itu gimana Ibu cara menyikapinya? kalau saya nyikapinya, ya itu tergantung mahasiswanya sendiri ya. Jadi tujuannya mahasiswa, misalkan gini, saya punya mahasiswa A, B, dan C gitu ya. Satu A itu idealis banget, dia belajar aja gitu ya. Saya suka ngasih, saya pernah punya anak bimbingan, dia itu pinter banget gitu, pinter banget. Tapi dia nggak punya keahlian, dia ngakui gitu. Akhirnya yang satunya lagi IP-nya rendah, tapi dia punya keahlian gitu. Nah, itu saya suka kasih dibilang wejangan nggak juga ya. Artinya kasih motivasi. Kamu jangan hanya pintar saja gitu. Karena ya kalau misalkan kamu ingin jadi dosen ya, atau kamu ingin jadi pengajar nggak ada masalah gitu. Jadi kamu lanjut S1, S2, S3 jadi dosen karena kamu pintar gitu. Tapi kalau misalkan kamu nanti kamu pintar tapi bekerja di perusahaan, kamu tidak akan dilirik gitu. Kamu punya keahlian apa? Oh, saya nggak punya, Bu. Aduh, iya ya, Bu ya gitu. Kadang ada mahasiswa seperti itu gitu. Jadi mumpung kalian masih semester berapa nih? Semester ke berapa sih, Kalina? Semester 4. 5 ya? Masuk 5 ya? Masuk 5, Bu. Nah, mumpung masih semester 5, kalian pelajari gitu. Keahlian apa nih? Misalkan instrumentasinya diperkuat, misalkan gitu ya. Oh, saya bisa bikin robot nih gitu. Oh, misalkan saya bisa IT, dalam IT-nya gitu. Oh, saya bisa misalkan bisa bikin sesuatu yang misalkan orang yang nggak punya gitu. Ya udah gitu, dalam itu. Atau misalkan bahasa Inggris saya bagus gitu. Skillnya saya ya udah diperbaiki skillnya bahasa Inggrisnya saya gitu. Jadi ketika kalian lulus gitu, ada sesuatu unik yang kalian miliki gitu. Tidak hanya saja nilai gitu ya. Kalau kalian ngejar nilai, ya udah selamat gitu lah. Artinya kayak Google itu butuh nggak orang, bahkan saya pernah nge-share TikTok kan ya, TikToknya bahwa Google, Apple itu tidak mempersyaratkan dia S1, S2, S3, tidak. Tapi dia mempersyaratkan lu punya keahlian apa gitu. Bisa ini enggak gitu. Kalau kamu bisa ini, walaupun kamu tamat SD, ya udah kamu bekerja sama saya gitu. Jadi Google, Apple itu tidak memerlukan sekolah lagi. Ijazah itu udah ditinggal gitu ya. Tapi mereka, kamu punya keahlian apa, kamu bisa apa, kamu bekerja dengan saya. Nah, itu yang sekarang mahasiswa nggak siap untuk itu gitu loh. Makanya mumpung belum wisuda gitu ya, mumpung belum selesai, pelajari keahlian yang tidak kalian pelajari di perkuliahan misalkan. Itu pelajari. Sangat sayang sekali kalau misalkan nih di eranya saya ya, zaman saya dulu itu kan YouTube, Google dan semuanya kan belum ada ya.
HP aja masih susah tuh jadul kayak gitu, kayak HP Nokia yang biasa itu udah bersyukur banget dapat HP seperti itu ya. Nah, untuk mendapatkan buku aja itu sangat sulit gitu. Nah, sekarang kalian bisa belajar animator bisa, IT kalian bisa, bikin gamers bisa, apalagi instrumentasi bisa, lihat di YouTube banyak, coding-codingan juga banyak ada di YouTube. Terus misalkan bikin robot sekarang juga banyak di orang jual ya peralatannya. Nah, itu seharusnya sangat bersyukur lah ya di era ini kalian bisa fasilitasnya tuh luar biasa dibandingkan kita zaman dulu. Jadi tidak ada apa namanya ya, jangan sampai kalian kalah gitu loh, kalah dengan orang-orang zaman dulu gitu. Nah, itu juga Bu yang menjadi kendala kami sebenarnya, karena banyak akses kan Bu, kami bingung memutuskan mana yang harus kami perdalam gitu. Jadi kan banyak akses streaming bisa, jadi YouTuber bisa mungkin sekarang mah, jadi TikToker juga menghasilkan uang gitu, banyak banget akses. Nah kita tuh jadi bingung, kita harus memperdalam yang mana nih kira-kira gitu. Nah tips and trik dari Ibu buat membantu kita memutuskan itu bagaimana? Yang jelas yang happy yang mana gitu, yang kamu suka apa gitu. Saya suka kayak anak zaman sekarang ya, anak saya suka jadi gamers gitu. Terus awal-awalnya pengen jadi IT gitu ya. Tapi dia akhirnya difasilitasi kan. Difasilitasi kalau kamu benar-benar pengen jadi IT, kamu senang. Nah, ketika saya arahin ke matematika ya, itu arah matematika, hitungan, nggak mau, dia nggak merasa bahagia gitu. Jadi pada dasarnya apa yang kita lakukan, bahagia dulu. Oh, saya bahagia nih dengan keinginan saya itu ini gitu. Saya merasa bahagia. Kalau misalkan tidak bahagia berarti itu bukan passionnya kalian. Jadi jangan dipaksa juga gitu. Kalau misalkan nih saya harus belajar IT, tapi saya merasa beban, berat, saya nggak suka. Ya udah, nggak usah dikerjain gitu. Ngapain gitu. Dan pada akhirnya nanti gagal sendiri gitu. Mendingan kalau misalkan iya ya udah saya bahagia dengan ini gitu. Tapi catatan fokus gitu ya. Fokus dengan apa yang kalian kerjakan. Jangan mencela-mencela, habis ini ini pindah gitu, habis ini pindah gitu. Tapi nggak apa-apa sih selama mau mencoba yang mana yang kira-kira yang saya kayaknya coba dulu. Akhirnya dari banyak percobaan saya milih yang mana gitu. Paling seperti itu sih. Jadi jangan takut mencoba karena aksesnya ada gitu ya Bu? Iya, betul sekali. Coba, masa kalah sama anak kecil kan? Anak saya aja mau kok coba, IT coba, animator coba, apalagi ya, games. Jadi bikin game itu kan agak sulit kan, nyobain. Jadi kira-kira mana yang kamu suka gitu. Itu nanti kan dia akan nyari sendiri. Kan kita udah punya skill-nya ya Bu, ilmunya juga udah ada. Nah, kita itu khawatir dengan akreditasi APMET gitu. Nah, untuk akreditasinya, kapan kira-kira itu supaya kita merasa, oh iya akreditasi kampus tuh udah bagus gitu, jadi merasa lebih percaya diri gitu ketika melamar pekerjaan. Ya, pertanyaan yang bagus ya, dari tahun ke tahun. Jadi mahasiswa cerdas itu adalah mahasiswa yang harus mengetahui kondisi perguruan tingginya, harus tahu mengetahui program studinya udah terakreditasi atau belum, institusinya udah terakreditasi atau belum. Itu mahasiswa yang cerdas gitu menurut saya. Nah, ketika ada pertanyaan ini kita sekarang nih tahun ini kita udah mengajukan akreditasi ya, mengajukan akreditasi ke Ban PT tentang institusi ya. Nah, setelah ini
mungkin bulan Juli, Agustus itu kita mengajukan akreditasi program studi. Nah, untuk itu kalau misalkan ingin bertanya ya tanyanya ke Kaprodi gitu. Pak, gimana ya Pak? Tanyain aja ke Kaprodinya. Seperti apa? Baik, Bu. Oh iya, Bu. Apakah kita akan online kembali atau offline? Itu menjadi pertanyaan juga. Nah, kemarin itu rencananya kita itu teori itu kita online, sementara praktek kita offline. Ya, praktek kita akan offline, misalkan dalam waktu 2 atau 3 bulan, jadi ganti-gantian gitu. Misalkan satu alat itu misalkan 5 orang misalkan ya, atau 5 kelompok. Jadi nanti nyambung minggu depannya atau misalkan hari besoknya kelompok yang berbeda gitu. Jadi rencananya seperti itu ya, tapi nggak tahu nih, kita akan lihat juga perkembangan COVID seperti apa, apakah nanti tetap online atau offline, karena memang saya udah capek juga sih sebenarnya online ya, ngajarin hal yang belum pernah kalian pegang gitu, megang timbangan aja belum pernah gitu ya, disuruh tera gitu kan agak sulit kan gitu. Nah itu yang berdoa aja semoga kita bisa offline gitu aja sih. Iya, Bu. Ngomong-ngomong soal praktikum via nonton video, saya ketika memasuki UML tuh rada deg-degan gitu loh, Bu. Bisa nggak ya? Soalnya nggak pernah megang gitu, Bu. Jadi, Ya. bisa gitu. Ya, videonya masih ada nggak? Kalau misalkan videonya masih ada, dibuka dulu aja gitu ya. Terus nanti pas di sana nanti kalian terus terang aja, Pak, kita kemarin kan belajarnya online, videonya online. Mungkin kami agak apa ya, harus belajar ini lagi Pak gitu, harus belajar secara offline. Kami takut apa namanya salah gitu, mungkin perlu bimbingannya gitu. Paling nanti ngomongnya seperti itu aja. Mohon bimbingannya. Terima kasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Oh ya, sekali lagi, adakah pesan dan pesan bagi mahasiswa atau mungkin Ibu punya keluhan kepada kami para mahasiswa? Silahkan disampaikan, Bu. Nggak ada sih, cuman kalau misalkan keluhan sih enggak ya. Nanti kalau bisa sih kalau pas pembelajaran online itu kalau misalkan ada dosen yang nanya jawab gitu ya. Tolong kadang mahasiswanya ngerti nggak ya? Kadang kita kebingungan di sana ya. Kadang kalau misalkan saya ngajarin misalkan keliling adalah misalkan 2 panjang tambah 2 lebar misalkan. Nah, 2 panjang 2 lebar itu ngerti nggak gitu mahasiswanya? Yang panjang itu yang mana sih? Yang lebar itu yang mana? Kan kadang ketika nanya ke mahasiswa nggak jawab gitu ya. Ini ngerti atau enggak? Kalau misalkan ngerti, alhamdulillah ya, kita dosen sangat bersyukur sekali. Tapi kalau nggak ngerti, nggak ada yang nanya juga, nggak ada yang nanya gitu ya. Jadi harapan kami sebagai dosen ke mahasiswa, kalau misalkan nggak tahu gitu ya, bertanyalah gitu. Dan kalau misalkan kita bertanya, kalian ngerti atau tidak, jawab aja jujur, Pak nggak ngerti Pak, gitu. Bu nggak ngerti, Pak maaf karena ini kami nggak paham, terus terang aja. Gitu. Kita akan open juga sih sebenarnya dari dosen sendiri. Gitu ya, paling pesan saya seperti itu. Dan dosen-dosen lain, kadang ada beberapa dosen yang ngomong gini, wah itu kita lihat aja mahasiswa yang ketika udah selesai materi, yang lain udah pada live, tinggal beberapa orang yang belum live, nah itu pasti dia nggak di sana, nggak di tempat gitu, ketahuan gitu. Jadi cara ngeceknya tuh gampang sekali gitu ya. Jadi harapan saya, ya kalau misalkan belajar ya benar-benar belajar lah gitu. Nanti kan belajar kan bukan buat dosen kan, tapi kan buat kalian juga. Yang untung kan bukan dosen,
gitu. Yang rugi kan bukan dosen, tapi yang rugi kalian juga gitu. Mungkin itu sih pesan saya. Oke, jadi para pendengar semua diharapkan untuk lebih serius ya Bu kuliahnya karena Iya. ini. Iya. Iya. Terima kasih Bu sebelumnya telah menjadi pembicara di podcast kali ini. Dan untuk para pendengar semuanya, sampai jumpa di podcast selanjutnya.